Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Here on this video, I would like to interpret one of the video from two of the total video that I have to interpret it. But first and foremost, I would like to introduce myself. My name is Dafa Praditya Devana Ramadan, or you can call me Dafa. I'm currently attending 6 semesters at University of Sarana Informatica, and I'm taking English Literature as my major. So here is my interpretations to one of the video about coronavirus. Let's get started. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan. Melalui pegunungan tertinggi di Tiongkok dan gua-gua yang paling terpencil, mereka akhirnya menemukannya di sini, di kelelawar Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona, yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut yang parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds. Coronavirus atau coronavirus adalah sekelompok virus yang tercakup dalam paku protein kecil yang terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. MERS-CoV causes MERS. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus atau virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS. And SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan, sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki fitur masing-masing. Ini menyebar dengan mudah, tetapi dapat sangat berdampak pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus akan ikut keluar. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona menularkan paling cepat menular di ruangan tertutup. Keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts. Di mana orang-orang berdekatan, cuaca dingin menjaga agar selubungnya yang halus tidak mengering, memungkinkan virus untuk bertahan lebih lama di antara inang. While UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, Sementara paparan UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah mapan. Tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru,
has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate. Ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal yang menyebar. Di dalam tubuh, lonjakan protein tertanam di sel inang dan menyatu dengan, memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang. Its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Untuk mereplikasi gennya sendiri, virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan gen yang lebih sedikit. Artinya, mereka menginfeksi banyak host dan bereplikasi dengan cepat di host tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme proofreading, sedangkan virus DNA melakukannya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments. Jauh lebih mungkin untuk memiliki kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tetapi, beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu. Like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the... Seperti spesies inang baru, epidemi sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. epidemi Ebola, Zika, dan SARS, dan pandemi COVID-19. Begitu masuk manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk membuat virus baru, tetapi cukup untuk membuat variasi atau strain dari yang asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Coronavirus atau virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Mereka adalah beberapa yang terbesar, artinya mereka memiliki gen paling banyak. Itu menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable. Untuk mengatasi resiko ini, coronavirus atau virus corona memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan, ini membuat virus corona jauh lebih stabil. With a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to Dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya, meskipun ini mungkin terdengar tangguh, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya adalah tanda yang menjanjikan. disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make Ketika harus melucuti senjata mereka. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi. us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Jadi mereka tidak membuat kita sakit. Tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita.
dan karena itu lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena mereka disesuaikan sangat khusus untuk virus. Itu sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might Influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru muncul terus-menerus. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. mungkin bisa mengenali mereka lebih lama setelah infeksi. Dan karena itu melindungi kita dengan baik, namun kita tidak tahu berapa lama tubuh kita kebal terhadap virus corona yang berbeda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the Tidak pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kami belum fokus mengobati yang menyebabkan pilek. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. epidemi berakhir sebelum perawatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Saat kita terus merambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan virus corona yang baru yang melompat ke manusia tidak bisa dihindari. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, itu tidak harus menghancurkan. Thank you for listening to my first interpretations towards this first video about coronavirus. And then the next one, we're gonna move or jump into the second video. So I will interpret another video after this video. So while you're watching it, please patiently waiting. Hello everyone, welcome back to the other videos of this interpretation. So here I would like to interpret one of the TED videos, which is discussing about the first 20 hours how to learn anything by Josh Kaufman, TEDxCSU. So here, of course, as the previous video have been done, I would interpret the speaker, which is have a English native speaker, and translate it or interpret it into Bahasa Indonesia. So without any further ado, let's get started. Hi, everyone. 2 years ago, my life changed forever. My wife Kelsey and I welcomed our daughter Lila into the world. Halo semua, 2 tahun lalu hidup saya berubah selamanya. Istri saya Kelsey dan saya menyambut anak kami Lela ke dunia. Now, becoming a parent is an amazing, amazing experience. Your whole world changes overnight, and all of your priorities change immediately, so fast that it makes it really difficult to process sometimes. Sekarang, menjadi orang tua adalah pengalaman yang luar biasa. Duniamu akan berubah dalam semalam, dan semua prioritasmu akan berubah seketika. Sangat cepat, sehingga terkadang sulit mengerti prosesnya. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, for example, how to dress your child. Sekarang, kamu juga harus belajar banyak hal untuk menjadi orang tua.
seperti contohnya memakaikan baju untuk anak. This was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. And even Leela knows that it's not a good idea. So there was so much to learn and so much craziness all at once. Ini adalah hal yang baru untuk saya. Ini bagus untuknya. Saya pikir ini ide bagus. Dan Lela bahkan tahu itu bukanlah ide yang bagus. Jadi, ada banyak hal yang dipelajari dan kegilaan di waktu yang bersamaan. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. So Kelsey develops courses online for yoga teachers. I'm an author. And so Dan selain kegilaan-kegilaan itu, Kelsey dan saya bekerja dari rumah. Kami adalah pengusaha, menjalankan bisnis kami sendiri. Jadi, Kelsey mengembangkan kelas yoga online, dan saya adalah penulis. I'm working for home, Kelsey's working for home. We have an infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. Jadi saya bekerja dari rumah, begitupun Kelsey. Kami mempunyai bayi dan kami memastikan bahwa setiap hal yang harus diselesaikan harus diselesaikan. And life is really, really, really busy. Dan hidup benar-benar sibuk sekarang. And a couple weeks into this amazing experience, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8. Dan beberapa minggu dalam pengalaman yang sangat luar biasa ini, ketika waktu tidur pada saat itu benar-benar tidak teratur, sekitar minggu ke-8, I had this thought, and it was the same thought that parents across the ages internationally, everybody has had this thought, which is, I am never going to have free time ever again. Saya punya pandangan ini, dan ini adalah pandangan yang sama di mana orang tua, dimanapun mereka, lintas umur, secara internasional, semua orang mempunyai pandangan yang sama, yaitu saya tidak akan punya waktu luang lagi. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true in that moment. And this was really disconcerting to me because beberapa orang meyakini hal itu, tapi itu tidaklah benar. Tapi hal itu benar-benar nyata pada saat itu. Dan ini benar-benar membingungkan. the things that I enjoy more than anything else is learning new things. Getting curious about something and diving in and Karena satu hal yang saya nikmati lebih dari hal apapun yaitu belajar hal baru, penasaran akan sesuatu dan menyelam ke dalamnya, fiddling around and learning through trial and error and eventually becoming pretty good at something. And without this free time, I didn't dan bermain-main dan belajar melalui banyak uji coba dan akhirnya menjadi mahir dalam sesuatu. Dan tanpa waktu bebas ini, know how I was ever going to do that ever again. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. And so what I decided to do was go to the library. saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukan hal tersebut. Dan lagi, saya adalah seorang kutu buku. Saya ingin tetap belajar hal baru, saya ingin tetap tumbuh, dan jadi yang saya putuskan adalah Library and go to the bookstore and look at what research says about how we learn. pergi ke perpustakaan dan toko buku dan melihat apa yang penelitian katakan tentang bagaimana kita belajar How we learn quickly. dengan cepat. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites, and trying to answer this question, how long does it take to acquire a new skill? Dan saya membaca banyak buku dan website dan mencoba menjawab pertanyaan ini. Berapa lama untuk kita sebagai manusia untuk bisa menguasai kemampuan baru? You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? 10,000. Kamu tahu apa yang saya temukan?
10.000 jam. Ada yang pernah mendengar ini? It takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. Butuh waktu 10.000 jam jika kamu ingin belajar sesuatu yang baru. Jika kamu ingin mahir dalam hal tersebut. Hal ini akan memakan 10.000 jam untuk bisa mencapai titik tersebut. And I read this in book after book and website after website. Dan saya membaca buku demi buku, website demi website. My mental experience of reading all of this stuff was like, no, I don't have time. I don't have 10,000 hours. Dan saya berpikir setelah membaca semua hal ini dan seperti tidak, saya tidak punya waktu, saya tidak punya 10.000 jam. Never going to be able to learn anything new ever again. But that's not true. So 10,000. Saya tidak akan bisa belajar hal baru selamanya. Tapi hal itu tidaklah benar. 10,000 hours, just to give you a rough order of magnitude, 10,000 hours is a full-time job for 5 years. That's a long time. And we've all had. Jadi 10.000 jam itu hanya memberikanmu kemampuan dasarnya saja. 10.000 jam adalah waktu yang sama dengan pekerjaan penuh waktu selama 5 tahun. Waktu yang cukup lama. The experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? So what's up? There's something kind of funky going on here. Dan apa yang kita dapatkan adalah belajar sesuatu yang baru. Dan itu tidak membawa kita kepada jumlah waktu sebanyak itu kan. Jadi apa selanjutnya? Ada sesuatu yang lucu di sini. The research says, and what we expect and have experiences, they don't match up. And what I found, here's the wrinkle. Apa yang penelitian temukan dan apa yang kita perkirakan dan alami, mereka tidak sinkron. Dan yang saya temukan, ini adalah kejanggalannya. The 10,000 hour rule came out of studies of expert level performance. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. 10.000 jam yang ada dalam penelitian adalah untuk menguasai level mahir yang tertinggi. Ada seorang profesor di Florida State University, namanya adalah K. Anders Ericsson. He's the originator of the 10,000 hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters, all of these ultra-competitive folks in ultra high-performing fields, and dia adalah pelopor aturan 10.000 jam. Dan apa yang ia teliti adalah atlet profesional. Semua yang bersifat sangat kompetitif, mulai dari catur, sepak bola, football, dan semua pertandingan yang sangat-sangat kompetitif. He tried to figure out how long does it take to get to the top of those kinds of fields. And what he found is the more deliberate practice, the more time. Dia mencoba mencari tahu berapa lama untuk bisa menjadi mahir di dalam bidang-bidang tersebut. Dan apa yang ditemukan adalah lebih dari latihan rutin. That those individuals spent practicing the elements of whatever it is that they do, the more time you spend, the better you get. And the folks that lebih banyak latihan yang dilakukan, melakukan jenis latihan yang mereka fokus di dalamnya, lebih banyak waktu yang dialokasikan, maka kamu akan semakin mahir. the tippy top of their fields put in around 10,000 hours of practice. Now, we're talking about the game of telephone a little bit earlier. Dan orang-orang yang berada di puncak bidangnya melakukan latihan ini selama kurang lebih 10.000 jam. Dan sekarang kita membicarakan sedikit tentang game of telephone di awal tadi. Here's what happened. An author by the name of Malcolm Gladwell wrote a book in 2007 called Outliers, The Story of Success. Dan ini yang terjadi. Seorang penulis bernama Malcolm Gladwell menulis sebuah buku di tahun 2007 berjudul Outliers, The Story of Success.
And the centerpiece of that book was the 10,000-hour rule. Practice a lot, practice well, and you will do extremely well. You reach the top of your field. Dan bahasan utama dalam buku itu adalah tentang aturan 10.000 jam. Latihan yang banyak, latihan yang baik, dan kamu akan mahir melakukannya. Kamu akan berada di peringkat teratas. So, the message, what Dr. Erickson was actually saying is, it takes 10,000 hours to get to the top of an ultra-competitive field in a very narrow subject. That's what that means. But Jadi, inti pesannya adalah apa yang dikatakan Dr. Erickson adalah butuh waktu 10.000 jam untuk bisa menjadi peringkat teratas. Dalam artian sempit, itulah artinya. Here's what happened. Ever since Outliers came out, immediately came out, reached the top of the bestseller list, stayed there for 3 solid months. Tapi inilah yang terjadi. Sejak Outliers dirilis, setelah dirilis, langsung menjadi bestseller. Berada di puncak bestseller selama 3 bulan lama. All of a sudden, the 10,000-hour rule was everywhere. And a society-wide game of telephone started to be played. So this message, it takes 10,000 hours to reach the top of an ultra-competitive field, became Tiba-tiba, aturan 10.000 jam ada di mana. Dan game of telephone secara luas menyebar di masyarakat. Jadi pesannya, butuh waktu 10.000 jam untuk bisa dapat di peringkat paling atas atau peringkat teratas. It takes 10,000 hours to become an expert at something, which became it takes 10,000 hours to become good at something, which butuh waktu 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam sesuatu, yang mana membutuhkan waktu 10.000 jam untuk menjadi mahir, yang mana became it takes 10,000 hours to learn something. But that last statement, it takes 10,000 hours to learn something, it's not true. It's not true. Yang mana butuh waktu 10.000 jam untuk belajar sesuatu. Tapi pernyataan membutuhkan waktu 10.000 jam untuk belajar sesuatu itu tidak benar. Tidaklah benar. So, what the research actually says, if I spend a lot of time here at the CSU library in the cognitive psychology stacks, because I'm a geek. Jadi, apa yang dikatakan peneliti tersebut, saya menghabiskan banyak waktu di perpustakaan CSU. Dan rak psikologi kognitif, saya menghabiskan banyak waktu di sana karena saya adalah kutu buku. And when you actually look at the studies of skill acquisition, you see over and over and over a graph like this. Now, researchers, whether they're studying a motor skill, dan ketika kamu melihat studi tentang cara memperoleh keterampilan, kamu akan lagi dan lagi dan lagi melihat grafik ini, seperti ini. Sekarang para peneliti mengatakan apakah mereka mempelajari keterampilan motorik, something you do physically or a mental skill, they like to study things that they can time, because you can quantify that, right? Sesuatu yang kamu lakukan secara fisik atau keterampilan dalam mentalitas atau dalam pola pikir. Mereka menyukai pembelajaran yang bisa diukur secara waktu, karena kamu bisa mengukur hal tersebut, kan? So they'll give research participants a little task, something that requires physical arrangement or something that requires learning a little mental trick, and they'll time. Jadi, mereka memberikan partisipan penelitian sedikit tugas, sesuatu yang membutuhkan peraturan fisik, dan atau sesuatu yang membutuhkan sedikit belajar tentang trik mental. How long a participant takes to complete the skill. And here's what this graph says. When you start, so when researchers gave participants a task, it took them a really long time because it was new. Dan mereka akan mewaktukan berapa lama peserta akan menyelesaikan tugas tersebut. Dan inilah hasilnya. Ketika kamu mulai, jadi para peneliti memberikan tugas, mereka membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas.
new and they were horrible. With a little bit of practice, they get better and better and better, and that early part of practice is really, really efficient. People get good. Karena itu hal yang baru dan mereka tidak terbiasa. Dengan sedikit latihan, mereka menjadi lebih baik, dan baik. Dan dalam waktu latihan pertama, di waktu-waktu awal, itu sangatlah efisien. Good at things with just a little bit of practice. Now, what's interesting to note is that if, we don't really, for skills that we want to learn for ourselves, we don't care so much about time, right? We just care about how good we are, whatever good happens to mean. Sekarang, apa yang menarik dari itu adalah untuk keterampilan yang ingin kita pelajari untuk diri kita sendiri, kita tidak terlalu peduli dengan berapa lama waktunya kan. Kita hanya peduli seberapa baik diri kita dan apapun itu maksudnya. So if we relabel performance time to how good you are, the graph flips. And you get this famous and widely known, this is the learning curve. Jadi, jika kita melabel ulang performa waktu tentang seberapa mahirnya kamu, maka grafiknya akan berubah. Dan kamu akan terkenal dan juga banyak dikenal orang-orang. Dan inilah kurva pembelajaran. And the story of the learning curve is when you start, you're grossly incompetent and you know it, right? Dan grafik pembelajaran dimulai ketika kamu memulai. Dan bisa lihat kamu sangat inkompeten dan kamu tahu itu kan? With a little bit of practice, you get really good really quick. So that early Dengan sedikit latihan, kamu akan menjadi semakin mahir dengan cepat. level of improvement is really fast. And then at a certain point, you reach a plateau and the subsequent gains become much harder to get. They take more time. Jadi, dalam perkembangan awal dapat berlangsung dengan cepat. Dan dalam titik tertentu, kamu bisa meraih puncaknya atau berada di puncaknya. Dan permainan selanjutnya akan lebih sulit lagi. To get. Now, my question is, I want that, right? How long does it take from starting something and being grossly incompetent and knowing it? Hal tersebut akan memakan lebih banyak waktu. Sekarang pertanyaan saya adalah, saya membandingkan itu kan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak awal? Dan tentu saja berawal dari inkompetensi dan kamu tahu itu kan? To being reasonably good in, hopefully, as short a period of time as possible. So, Dan untuk hasil yang baik, berharap bisa dilakukan secepatnya. so, how long does that take? Here's what my research says. 20 hours. Jadi, berapa lama waktunya? Ini adalah hasil penelitian saya. 20 jam lamanya. That's it. You can go from knowing nothing about any skill that you can think of. Want to learn a language? Want to learn how to draw? Itu dia. Kamu bisa mulai dari tidak mengetahui apa-apa tentang kemampuan yang ingin kamu kuasai, ingin belajar bahasa, ingin belajar menggambar, Want to learn how to juggle flaming chainsaws? If you put 20 hours of focused, deliberate practice into that thing, ingin belajar cara menyulap gergaji mesin yang menyala, dan jika kamu mengalokasikan 20 jam waktu kamu untuk berlatih penuh untuk hal yang kamu inginkan, you will be astounded at how good you are. 20 hours is doable. That's about 45 minutes a day for about a month. Even kamu akan tercengang akan betapa bagusnya kamu. 20 jam sangatlah bisa dilakukan. Itu sekitar 45 menit sehari dalam perhitungan 1 bulan. skipping a couple days here and there. 20 hours isn't that Bahkan melewati beberapa hari dalam sebulan. Ya, di sini beberapa hari, di sana beberapa hari. hard to accumulate. Now, there's a method to doing this.
Because it's not like you can just start fiddling around for about 20 hours and expect these massive improvements. 20 jam tidaklah sulit untuk diakumulasikan. Sekarang ada metode untuk melakukan ini. Karena ini tidak seperti kamu bermain-main selama 20 jam dan berpikir tentang perubahan masif. There's a way to practice intelligently. There's a way to practice efficiently that will make sure that you invest those 20 hours. Ada cara untuk latihan secara cerdas, ada cara untuk latihan secara efisien, dan itu akan memastikan kamu benar-benar menginvestasikan 20 jam kamu in the most effective way that you possibly can. And here's the method. It applies to anything. dalam cara yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh kita. Dan inilah metode yang bisa digunakan untuk apa? The first is to deconstruct the skill. Decide exactly what you want to be able to do when you're done. Hal pertama adalah untuk mendekonstruksikan kemampuan. Putuskan secara tepat apa yang ingin kamu lakukan ketika selesai belajar kemampuan atau keterampilan tersebut. And then look into the skill and break it down into smaller and smaller pieces. Most of the things that we think of as skills are actually big bundles of skills that require all sorts of different things. The more you can Dan lihat ke dalam kemampuan kamu sendiri dan pecahkan menjadi beberapa bagian. Rata-rata yang kita pikirkan tentang kemampuan sebenarnya adalah suatu paket yang besar yang membutuhkan hal atau kemampuan yang berbeda. break apart the skill, the more you're able to decide what are the parts of the skill that will actually help me get to what I want. Semakin bisa kamu memecahkan kemampuan menjadi spesifik atau menjadi lebih khusus lagi, kamu akan lebih mudah untuk memutuskan bagian apa dalam kemampuan tersebut yang benar-benar dapat membantu saya mendapatkan apa yang saya inginkan. And then you can practice those first. And if you practice the most important things first, you'll be able to improve your performance in the least amount of time possible. Dan kemudian, kamu pertama-tama bisa latih hal tersebut. Dan jika kamu berlatih untuk hal yang penting terlebih dahulu, kamu akan bisa meningkatkan performa dirimu sendiri dalam waktu yang sangat-sangat singkat. The second is learn enough to self-correct. So get 3 to 5 resources about what it is you're trying to learn. Could be Hal kedua adalah belajar untuk evaluasi diri sendiri. Jadi, dapatkan minimal setidaknya 3-5 sumber tentang apa yang ingin kamu pelajari. books, could be DVDs, could be courses, could be anything. But don't use those as a way to procrastinate on practice. I know I do this, right? Get like 20 books about the topic. It's like, I'm gonna. Bisa jadi buku, DVD, kursus, atau bisa jadi apapun yang kamu inginkan. Jadi jangan gunakan hal tersebut untuk menjadi alasan menunda untuk latihan. Ya, saya tahu, saya biasa melakukannya kan. Dapatkan kira-kira sekitar 20 buku topik seperti Start learning how to program a computer. When I complete these 20 books. No, that's procrastination. What you want. saya akan mulai belajar untuk memprogram sebuah komputer ketika saya menyelesaikan 20 buku ini. Tidak, itu menunda-nunda namanya. To do is learn just enough that you can actually practice and self-correct or self-edit as you practice. So the learning becomes Apa yang kamu inginkan pelajari, apa yang kamu ingin pelajari sudah cukup. Yang sebenarnya kamu bisa latih. Dan evaluasi sebagai salah satu latihanmu juga untuk bisa mencapai target yang kamu inginkan. a way of getting better at noticing when you're making a mistake and then doing something a little different. Jadi belajar menjadi salah satu cara untuk menjadi lebih baik.
menyadari ketika kamu melakukan kesalahan, dan lalu melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. The third is to remove barriers to practice. Distractions, television, internet, all of these things that get in the way of you actually. Yang ketiga adalah menghapus hambatan atau penghalang untuk berlatih. Gangguan, televisi, internet, semua hal yang menghalangi jalan. Actually sitting down and doing the work. And the more you're able to use just a little bit of willpower to remove the distractions that are keeping you from practicing, untuk benar-benar duduk, bekerja, dan berlatih, dan semakin kamu bisa menggunakan lebih sedikit keinginanmu sebagai kekuatan untuk menghapus gangguan atau halangan atau hambatan yang menjauhkanmu dari latihan, the more likely you are to actually sit down and practice, right? Akan lebih besar kemungkinan kamu untuk benar-benar berlatih, kan? And the fourth is to practice for at least 20 hours. Dan yang keempat adalah untuk berlatih setidaknya selama 20 jam. Now, most skills have what I call a frustration barrier. You know, the grossly incompetent knowing it part. Sekarang, sebagian besar keterampilan memiliki apa yang saya sebut penghalang frustrasi. Kamu tahu bagian yang sangat inkompeten dan ya kamu mengetahuinya, kan? That's really, really frustrating. We don't like to feel stupid. Itu sangat-sangat membuat frustrasi. Kita tidak suka menjadi merasa bodoh, kan? And feeling stupid is a barrier to us actually sitting down and doing the work. So by pre-committing to practicing whatever it is that you want to do for at least 20 hours, dan merasa bodoh adalah penghalang untuk kita untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Jadi dengan berkomitmen untuk berlatih apapun yang kamu ingin latih, setidaknya 20 jam, you will be able to overcome that initial frustration barrier and stick with the practice long enough to actually reap the rewards. All right? That's it. It's not rocket science. Kamu akan bisa menghalangi penghalang-penghalang di awal-awal tersebut dan berlatih secara sungguh-sungguh untuk bisa mencapai tujuan. Itu dia. Ini bukanlah ilmu tentang membuat roket. Very simple steps that you can use to learn anything. Now, this is easy to talk about in theory. 4 langkah mudah yang kamu bisa terapkan untuk belajar apapun. Sekarang sangat mudah untuk mengatakan tentang teori atau membicarakan tentang But it's teori. more fun to talk about in practice. So one of the things that I've wanted to learn how to do for a long time is play the ukulele. Tapi memang lebih menyenangkan tapi mungkin akan lebih baik untuk membicarakan tentang latihannya. Jadi tidak ada satupun hal yang saya ingin lakukan lalu saya pelajari untuk waktu yang lama adalah bermain ukulele. Has anybody seen Jake Shimabukuro? Bukuro's TED Talk where he plays the ukulele and makes it sound like he's like an ukulele god. It's just, Ada yang pernah menonton TED Talk dari Jake Shimabukuro di mana ia bermain dan membuat ukulele terdengar seperti dia adalah dewanya ukulele? it's amazing. It's like I saw that. It's like that is so cool. It's such a neat instrument. I would really like to learn how to play. And so Sangat-sangat luar biasa. Saya melihatnya dan saya langsung berpikir itu sangatlah keren. Instrumennya sangat rapi. Saya sangat ingin belajar bermain itu. I decided
that to test this theory, I wanted to put 20 hours into practicing the ukulele and see where we got. Dan saya memutuskan untuk mencoba teori. Saya mengalokasikan 20 jam waktu untuk berlatih ukulele dan lihat bagaimana hasilnya. And so the first thing about playing the ukulele is in order to practice, you have to have one, right? So I got an ukulele and my lovely assistant. Dan hal pertama yang diperlukan untuk memainkan ukulele adalah untuk bisa berlatih, kamu harus punya ukulele dulu kan? Dan jadi aku membeli ukulele dan ya, mari sini asisten tercintaku. Thank you, sir. I think I need the cord here. It's not just an ukulele, it's an electric ukulele. Yeah. Terima kasih, sepertinya saya butuh nada awal di sini. Ini bukan hanya sekedar ukulele, ini adalah ukulele elektrik. Ya, benar. So the first couple hours are just like the first couple hours of anything. You have to get the tools that you're using to practice. You have to make sure that they're available. My ukulele did. Jadi, waktu-waktu awal pada saat latihan dalam berlatih adalah penentu. Kamu harus mendapatkan alat itu terlebih dahulu untuk berlatih. Dan kamu harus memastikan bahwa alatnya ada dan siap. Come with strings attached. I had to figure out how to put those on. Like that's kind of important, right? And Ukulele saya mempunyai senar yang belum terpasang awal. Saya harus mencari tahu bagaimana caranya. Ini penting, bukan? Learning how to tune and learning how to make sure that all of the things that need to be done in order to start practicing get done, right? Belajar bagaimana menciptakan nada indah, belajar cara meyakinkan diri sendiri untuk menyelesaikan hal yang perlu diselesaikan, untuk menyelesaikan latihan dimulai. Benar kan? Now, one of the things when I was ready to actually start practicing was I looked in online databases and songbooks for how to play songs. And they say, okay, ukuleles, you can play more than one string at a time, so you can play chords. Sekarang, salah satu hal ketika saya siap belajar adalah saya melihat database online dan kumpulan buku cara untuk memainkan lagu, dan mereka bilang, buku-buku tersebut mengatakan bahwa dalam ukulele kamu bisa memainkan lebih dari satu senar dalam satu waktu. That's cool, you're accompanying yourself, yay you. And when I started looking at songs, jadi kamu bisa memainkan sebuah nada. Keren sekali. Kamu harus belajar sendiri tentunya. Dan ketika saya mencari sebuah lagu, I had an ukulele chord book that had like hundreds of chords. It's like looking at this thing, like, whoa, that's intimidating. But when you look at the actual songs, saya mempunyai buku nada ukulele dan ada ratusan nada di sana. Melihat ini dan saya merasa, wow, ini sangat mengintimidasi. Tapi ketika kamu melihat lagu sebenarnya, you see the same chords over and over, right? As it turns out, playing the ukulele is kind of like doing anything. There's a very small set of things that are really important and techniques that you'll use. Tapi ketika kamu melihat lagu yang sebenarnya, kamu akan melihat nada yang sama lagi dan lagi. Ternyata bermain ukulele ini seperti saya melakukan hal yang lain. All the time. And so in most songs, you'll use 4, maybe 5 chords, and that's it. That's the song. Dan ada beberapa hal kecil yang sangat penting dan teknik yang kamu akan gunakan sepanjang waktu. Dan pada umumnya, kamu akan menggunakan 4 sampai 5 nada. Dan ya, itu dia. Itulah lagu. You don't have to know the hundreds as long as you know the 4 or the 5. So while I was doing my research, I found a wonderful little medley of pop songs by a band. Kamu tidak perlu mengetahui hingga ratusan selama kamu tahu 4 sampai 5.
Jadi ketika saya melakukan penelitian, saya menemukan campur lagu pop yang sangat called Axis of Awesome. sebuah band yang bernama Axis of Awesome. And somebody knows it. Ya, seseorang mengetahuinya. And what Axis of Awesome says is that you can learn, or you can play pretty much any pop song of the past 5 decades if you know 4 chords, and those chords are. Dan apa yang Axis of Awesome katakan ialah kamu bisa belajar atau kamu bisa memainkan banyak lagu pop selama 5 dekade terakhir. G, D, E minor, C. 4 chords, pump out every pop song ever. Right? Jika kamu tahu 4 nada lagu, dan nada lagu itu adalah G, D, E minor, dan juga C. 4 nada lagu tersebut selalu muncul dalam setiap lagu pop yang pernah ada, kan? So I thought this is cool. I would like to play every pop song ever. So that was the first song I decided to learn, and I would like to actually. Jadi saya berpikir ini sangatlah keren. Saya ingin memainkan setiap lagu pop yang ada. Jadi itulah lagu pertama yang saya pelajari. Share it with you. Ready? Dan saya ingin membagikannya kepada kamu semua. Siap? All right. Just a small town girl. Hanya seorang gadis dari kota kecil. Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Hidup dalam kesendirian, dia berpergian dengan kereta malam menuju kemanapun arah yang dituju. I heard that you settled down, that you found a girl, that you're married now. Saya mendengar kamu telah menetap, bahwa kamu menemukan seorang gadis, bahwa kamu telah menikah sekarang. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know we'll go on. Setiap malam dalam mimpi saya melihatmu, saya merasakanmu. Itulah cara saya tahu kemana perginya dirimu. I won't hesitate no more, it cannot wait, I'm yours, 'cause you are amazing, we did amazing things, if I could, then I would, I'd go wherever you will. Karena kamu sangat luar biasa, kita melakukannya. Jika saya bisa, maka saya akan melakukan kemanapun arah yang kamu tuju. Can you feel the love tonight? Live with or without you. When I find myself in times of. Dapatkah kamu merasakan cinta malam ini? Saya tidak bisa hidup tanpamu. Ketika saya menemukan jati diri saya, trouble, Mother Mary comes to me. Sometimes I feel like I don't have a partner. No woman, no cry. I'm on the shoulder is a dream. I come. Ketika saya berada dalam masalah, Bunda Maria datang kepadaku. Terkadang saya merasa tidak punya teman, tidak ada wanita, tidak masalah. Betul, Bu, ini adalah sebuah mimpi. From London under, once a jolly swag man camped by a billabong. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my. Saya berasal dari negeri bawah. Suatu ketika seorang pria yang berkemah dekat Billabong. Hai, baru saja saya bertamu. Ini benar-benar gila. My number, so call me, hey, sexy lady, whoop, 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 whoop 'em Gangnam Style, time to say goodbye. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. Tapi ini nomorku, silahkan hubungiku. Hey sexy lady, hai gadis cantik. Oppa Gangnam Style. Ini saatnya mengucapkan perpisahan. Waktunya penutupan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan.
I do. I do. I love that song. And I have a secret to share with you. Terima kasih, terima kasih. Saya suka lagu itu dan saya punya rahasia yang ingin saya bagikan. So by playing that song for you, I just hit my 20th hour of practicing the ukulele. Jadi dengan memutar lagu tersebut, saya baru saja menyentuh 20 jam latihan saya bermain ukulele. Thank you. And so it's amazing, pretty much anything that you can think of. What do you want to do? The major barrier to learning something new is not intellectual. It's not the process of you learning a bunch of little tips or tricks or things. Ini sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, dan halangan terbesar untuk belajar sesuatu bukanlah tentang kemampuan intelektual. Ini bukanlah sebuah proses untuk belajar banyak tips and tricks. Major barrier is emotional. We're scared. Feeling stupid doesn't feel good. In the beginning of learning anything new, you feel really stupid. Hambatan terbesar adalah rasa emosional. Kita takut, merasa bodoh dan tidak baik pada saat awal kita belajar sesuatu. Kamu merasa sangat bodoh. So the major barrier is not intellectual, it's emotional. But put 20 hours into anything. Doesn't matter. What do you want to learn? Jadi halangan utamanya atau hambatan terbesarnya bukanlah intelektual, tetapi emosional. Tapi dengan mengalokasikan 20 jam untuk semuanya pada awalnya, tidak menjadi masalah apa yang ingin kamu pelajari. You want to learn language? You want to learn how to cook? You want to learn how to draw? What turns you on? What lights you up? Apa kamu ingin belajar bahasa, ingin belajar memasak, ingin belajar cara menggambar? Apa yang menarik bagimu? Apa yang bisa membuatmu semangat? Go out and do that thing. It only takes 20 hours. Have fun. Pergi dan lakukanlah. Hanya butuh waktu 20 jam. Selamat bersenang-senang. Alright, thank you so much for listening to this video. I hope it could enhance your knowledge and also added to your experience as you see how I interpreted this video from English into Bahasa Indonesia. And hopefully it will be cheerful and also fun for you to watch. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.